Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Siti Maisyaro, Prodi Ilmu Tasawuf semester 4, Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya ingin melaksanakan tugas dari dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Perkembangan, yakni Ustadzah Puput Lestari Shum MA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perihal teori perkembangan Gesell Maturation dan Montessori Education Philosophy. Teori perkembangan. Mungkin sebagian kalian sudah mengetahui siapa tokoh di atas. Ya, benar. Beliau adalah Arnold Lucius Gesell. Beliau lahir pada tahun 1880 dan meninggal pada tahun 1961. Beliau adalah seorang ahli psikologi dan dokter anak asal Amerika Serikat. Nah, Arnold Gesell ini memiliki sebuah teori yang disebut dengan maturation. Apa itu maturation? Maturation artinya proses menjadi dewasa atau matang. Menurut Salkin 2010, teori ini mengatakan bahwa perkembangan ontogenesis anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni atau perkembangan spesies. Nah, sehingga Gesell dan rekan-rekannya pun berpendapat bahwa perkembangan manusia itu bergerak maju melalui suatu urutan yang teratur, dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Nah, selain itu, tingkat laju kemajuan anak dalam melangkah melalui urutan tersebut ditentukan secara individual oleh genotip anak tersebut atau latar belakang keturunan anak yang diterima dari nenek moyangnya. Kemudian, lingkungan bisa mempengaruhi kecepatan perkembangan anak. Apakah benar? Benar sekali. Seorang anak yang berkembang dengan kecepatan lambat dibandingkan anak-anak pada umumnya tidak bisa diubah dari arah yang sedang ditempuhnya. Sebagaimana pula anak yang berkembang lebih cepat juga tidak bisa diubah dari arahnya. Sehingga lingkungan memang dapat mempengaruhi kecepatan perkembangan anak. Maka dari itu, Gesell merumuskan ada beberapa prinsip perkembangan, yaitu prinsip arah perkembangan, prinsip jaring timbal balik, prinsip asimetri fungsional, prinsip maturasi individuasi, dan prinsip fluktuasi teratur. Dan yang selanjutnya ialah metode Montessori. Metode Montessori merupakan suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasarkan teori perkembangan anak oleh Dr. Maria Montessori. Maria Montessori merupakan seorang pendidik Italia yang hidup di antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Secara umum, metode Montessori terutama diterapkan untuk anak-anak TK dan sekolah dasar, meskipun ada juga yang untuk pendidikan menengah. Sebelum berbicara tentang teknik pembelajarannya, yuk kita kenali 5 sistem prinsip pendidikan Montessori ini. Berikut diantaranya. Nomor 1, menekankan proses belajar eksperiensial. Anak-anak yang mempelajari metode Montessori belajar dengan materi yang dikembangkan secara khusus, seperti halnya belajar matematika. Mereka tidak hanya menyimpan angka, mereka juga menghitung materi yang dibuat dan menambahkannya secara langsung. Maria Montessori mencatat bahwa anak-anak perlu bergerak dan belajar dari pengalaman langsung, tidak hanya mendengarkan guru atau orang tua mengajarinya di rumah. Yang kedua, peran guru membantu menyediakan alat untuk belajar.
Sekolah Montessori sendiri menekankan peran guru sebagai panduan. Tugas guru adalah mengamati anak dan memperkenalkan materi pembelajaran pada waktu yang tepat, bukan sekedar pembelajaran atau penjelasan teori belaka tanpa praktik langsung. Kalau di rumah, orang tua yang mencoba menerapkan metode pengasuhan Montessori kepada anak-anak perlu bekerja keras untuk menguji berbagai jenis bahan ajar untuk memperkenalkan materi tersebut. Jika kita adalah keluarga homeschooling, maka orang tualah yang bertugas sebagai penyedia alat untuk belajar. Yang ketiga, lingkungan belajar perlu didesain khusus. Tempat belajar atau lingkungan belajar untuk anak-anak harus dirancang dan dipersiapkan secara khusus. Dalam arti tertentu, tempat belajar harus dirancang sehingga anak-anak dapat menjelajahi banyak hal dan belajar secara mandiri. Bagaimana memilih rak rendah dan berbagai alat peraga yang ditempatkan di area tertentu untuk memudahkan pembersihan bagi anak-anak. Yang keempat yaitu anak dibimbing langsung one-on-one lesson. Jika kelas Montessori mencakup 20 anak yang berbeda, masing-masing mereka harus memiliki tingkat akademik yang berbeda. Guru memberikan pelajaran berdasarkan tingkat dan kebutuhan akademik setiap anak. Metode pengajaran individual disediakan untuk mendukung kebutuhan belajar anak-anak. Jika kita menggunakan metode Montessori di rumah, kita harus konsentrasi dan memperhatikan anak-anak dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu yang kelima, penekanan pada peace education. Peace education dapat diartikan sebagai model pendidikan yang membantu anak untuk memiliki kemampuan mengatasi konflik dan masalahnya sendiri tanpa kekerasan dan dengan cara yang kreatif. Dalam pembelajaran perlu diajarkan untuk saling menghormati dan saling mencintai. Maria Montessori hidup di dunia yang penuh perang dan konflik global saat itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dia menegaskan nilai-nilai perdamaian dalam metodenya. Orang tua dapat mengadaptasi metode Montessori untuk mengajar anak-anak di rumah. Tentu saja perlu waktu dan energi khusus untuk memastikan pendidikan terbaik di rumah tanpa anak merasa terbebani atau tertekan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.